Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Baidi Mulyanto, Sarjana Farmasi MH, selaku pembimbing mata kuliah Farmasetika dan Farmakologi, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya Septiani Nurani Fadila akan mempresentasikan tentang obat-obatan yang mempengaruhi sistem kardiovaskuler. Jantung yaitu fase depolarisasi cepat, fase repolarisasi parsial, fase plateu, fase repolarisasi, fase istirahat. Pembuluh darah prostanoid, nitrit acid, peptida vasoaktif, endotelium derivad hyperpolaring faktor, saraf. Sistem saraf ada dua, yaitu simpatik dan parasimpatik. Saraf simpatik yaitu saraf otonom yang bekerja di luar kesadaran tubuh, tidak sadar, dan berpangkal pada sumsum tulang belakang. Sedangkan saraf parasimpatik yaitu mengontrol berbagai aktivitas tubuh saat sedang istirahat, serta mengaktifkan pencernaan dan metabolisme. Ginjal. Selanjutnya yaitu obat yang meningkatkan kontraksi sel otot jantung ada dua, yaitu glikosida jantung dan simpatomimetika. Glikosida jantung yaitu menghambat natrium atau ATP fase pada membran jantung sehingga meningkatkan kontraksi otot jantung. Yang kedua, digoksin dan digotoksin. Simpatomimetika yaitu untuk meningkatkan curah jantung pada terapi gagal jantung, hanya diberikan secara intravena, dan dobutamin. Obat gagal jantung yaitu ketidakmampuan jantung dalam memompa darah dengan kecepatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolik jaringan atau organ. Gagal jantung terdapat 3 poin yang menjadi sasaran pengobatan, yaitu yang pertama, meningkatkan kontraktilitas sel otot jantung, yang kedua, penurunan beban kerja jantung, dan yang terakhir yaitu pengaturan kelebihan cairan dalam plasma. Obat antiaritmia yaitu gangguan ritme normal jantung karena terjadi malfungsi sistem konduktivitas elektrik. Malfungsi dapat menyebabkan perubahan pada frekuensi denyut jantung, ritme jantung, pengaturan dan tempat asal impuls. Klasifikasi obat aritmia. Kelas 1, pengeblokan kanal ion natrium, yaitu bekerja menghambat kanal ion natrium yang terganggu volatase prokanamid 1A, lidokain 1B, dan plekainid 1C. Kelas 2, beta blocker. Untuk menstabilkan denyut jantung, obat ini memperlambat konduksi sel jantung melalui SA dan AF propanolol. Kelas 3 yaitu menghambat kanal ion kalium. Menghambat kanal ion kalium sehingga memperpanjang fase repolarisasi, memperpanjang durasi potensial aksi tanpa mempengaruhi depolarisasi bertilium, amiodaron, dan satolol. Kelas 4, penghambat kanal ion kalsium. Memperlambat konduksi sel jantung melalui nodus AF dan meningkatkan periode refraktori, verapamil, dan diltiazem. Obat aritmia lainnya yaitu adenosin. Aktivitas pada reseptor M2 akan membuka kanal ion kalium, menghasilkan peningkatan efluksi ion kalium sehingga mengakibatkan hiperpolarisasi sehingga melawan aktivitas pacu jantung. Digoksin. Obat alternatif digunakan untuk mengontrol kecepatan denyut ventrikular dalam fibrinasi atau getaran cepat pada atrium. Obat antihipertensi.
Obat yang mempengaruhi resistensi perifer. Obat diuresis, obat yang mempengaruhi sistem renin, angiostensin, obat yang mempengaruhi curah jantung, obat bereaksi pada pusat. Alpha blocker, kalsium antagonis golongan nitrat, yaitu thiazid, furosemid, diuresis hemat kalium. AC inhibitor, antagonis reseptor angiostensin 2, non-selektif beta blocker, selektif beta blocker, centra blocker. Obat yang mempengaruhi hemostatis yaitu proses fisiologi untuk mencegah pendarahan dan menjaga aliran darah reguler. Proses ini berkaitan dengan penghentian pendarahan oleh vasokonstriksi dan koagulasi. Obat antiagresis platelet yaitu TXA inhibitors, phosphodiesterase inhibitor, platelet gebelib, penghambat agresis tergantung APD, obat antikoagulasi, anticoagulasi injeks, antikoagulan oral. O generasi pertama, O generasi kedua. Obat untuk terapi anemia, kondisi di mana kadar hemoglobin plasma di bawah normal. Anemia terjadi bila kadar hemoglobin darah di bawah nilai 120 G atau Lw dan 130 G atau Lp. Klasifikasi berdasarkan morfologi eritrosit dan kadar hemoglobin. Anemia normositik normokrom disebabkan oleh kehilangan darah akut, hemolisis atau penyakit kronik, misal kegagalan sumsum tulang, gagal ginjal. Contoh, anemia aplastik, gangguan pada sel induk di sumsum tulang belakang yang dapat menimbulkan kematian. Anemia makrositik normokrom itu disebabkan oleh gangguan sintesis asam nukleat DNA pada kondisi defisiensi vitamin B12 dan atau asam folat. Contohnya yaitu anemia megaloblastik karena defisiensi B12 dan asam folat. Anemia pernisiosa terjadi kegagalan sel periotal lambung dan memproduksi faktor intrinsik B12. Anemia mikrositik hipokrom disebabkan karena insufisiensi sintesis hem besi. Ini terjadi pada anemia defisiensi zat besi, kehilangan darah kronik, gangguan sintesis globin. Obat penurun kadar lipid yaitu kenaikan kadar LDL, meningkatkan resiko penyakit jantung iskemia. Penyakit tersebut terjadi karena plak intima pembuluh darah yang menebal yang dinamakan ateroma. Pembuluh darah tersebut bisa pecah dan terjadi trombosis sehingga menyebabkan infark miokardial. HMG CO reductase inhibitors, resin pengikat asam empedu, golongan fibrat, nicotinic acid, lovastatin, simvastatin dan pravastatin, kolestritamin dan kolesterol, clofibrat, fenofibrat, gemibrozil, simprofilbrat, asam nikotin. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan kata. Billahi walid taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.